Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas rahmat-Mu, atas anugerah-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu datang ingin menyembah-Mu. Sebab kami mau Bapa, kami mau mencintai-Mu dengan setulus hati kami. Karena kami tahu Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami Bapa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah hidupku agar sesuai dengan rencana-Mu. Pakai hidupku Bapa lebih lagi agar sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Ku berserah, biarlah Kau yang mengambil alih seluruh kehidupanku Bapa. Yesus, kami mencintai-Mu selama-lamanya. Kami
Yesus, Kau yang layakkan kami, Kau yang mengurapi kami, Tuhan. Layakkan hidup kami, Bapa. Ku mau terus mencintai, ku mau terus mengasihi-Mu, Bapa. Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengajak untuk mengangkat tangan kita bersama-sama. Pagi hari ini percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Saat kita mengangkat tangan, urapannya nyata atas hidup kita. Mari bersama-sama dengan iman percaya kita mau nyanyikan sekali lagi dengan hati yang bersungguh-sungguh. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Fullness of the Spirit itu menyatakan bahwa kehidupan yang sepenuhnya full, penuh, dikuasai oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan oleh yang lain-lain, hanya Roh Kudus saja. Dan ini akan membawa kepada hari depan
yang penuh harapan, keberhasilan, dan sebagainya. Oleh karena mari kita pagi hari ini lihat sebuah contoh. Bagaimana kehidupan yang tidak dikuasai Roh Kudus. Kehidupan yang tidak dikuasai oleh Tuhan sendiri. Kita baca bersama-sama ya di dalam Kejadian pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apa yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Saya kira sampai sini dulu saja pembacaan kita. Ya. Nah, saudara sekalian, saat ini kita melihat suatu peristiwa yang pernah terjadi dan ini dicatat di dalam sejarah Perjanjian Lama, yaitu bagaimana Kain membunuh Habil adiknya. Peristiwa ini diawali dari ketika mereka sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Akan tetapi ternyata ceritanya tidak sesederhana itu. Seperti pada umumnya orang-orang mempersembahkan korban, ya sudahlah memang mempersembahkan korban. Akan tetapi kali ini ada sesuatu yang spesifik terjadi, yaitu bagaimana persembahan Kain ini tidak diindahkan oleh Tuhan. Sementara persembahan Habil berkenan di hadapan Tuhan. Wah, ini ya, ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Cuma beri persembahan saja kok.
Ya, memang mungkin kita tidak punya banyak waktu untuk membicarakan mengenai persembahan tersebut, ya. Tapi kita akan lihat bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini. Bagaimana reaksi dari persembahan yang tidak diindahkan Tuhan ini. Memang disebutkan di sana bahwa Habil itu mempersembahkan korban persembahannya yang berupa anak sulung kambing dombanya. Karena memang dia adalah peternak. Nah, dia ambil kambing dombanya untuk dipersembahkan. Tapi jangan lupa, dicatat di sana bahwa persembahannya ini ada lemak-lemaknya. Nah, sementara Kain mempersembahkan hasil tanahnya. Ya, terus terang memang yang dilakukan Kain ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, ya. Itu sebabnya dia tidak diindahkan oleh Tuhan. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana reaksi Kain itu. Dia menjadi marah. Dia menjadi dengki kepada adiknya. Kenapa kok persembahan adiknya diterima, dia tidak? Saudara sekalian, dalam hal ini, kalau kita berurusan dengan Tuhan, ya urusannya dengan Tuhan. Mengapa orang lain jadi sasaran? Urusan persembahan itu kan antara Kain dan Tuhan, bukan dengan manusia. Yang menerima dan tidak menerima itu ya Tuhan. Tapi mengapa sasarannya ditujukan kepada Habil adiknya? Nah, di sini kita lihat kehidupan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak ngawur. Kita lihat banyak kehidupan manusia, termasuk juga orang Kristen, termasuk juga jemaat Tuhan, bahkan juga yang sudah melayani. Tidak terkecuali juga yang namanya hamba Tuhan. Perilakunya seringkali ngawur. Karena tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Karena tidak dikendalikan oleh Roh Kudus. Oh, tapi mereka mengklaim penuh Roh Kudus. Untuk karunia-karunianya. Tunggu dulu. Penuh Roh Kudus itu artinya sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan oleh yang lain, bahkan bukan oleh dirinya sendiri. Sampai terjadinya hal-hal yang acak-acakan tadi itu karena diri sendiri yang adalah pribadi ini ikut-ikutan memimpin, ikut-ikutan mengendalikan kehidupannya, sehingga jadi berantakan. Nah, kembali kepada Kain ini. Nah, mestinya bagaimana? Loh, urusannya kan dengan Tuhan. Kenapa Habil jadi sasaran? Mesti Kain kan langsung, Tuhan apa yang salah? Kok sampai terjadi seperti ini? Ampuni Tuhan, akan aku perbaiki.
supaya engkau betul-betul berkenan atas persembahanku ini. Mestinya kan begitu. Enggak. Di dalam ayat yang ke-5 tadi, kita baca bagian B ya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, manusia adalah pribadi bisa marah, bisa muram, dan seterusnya. Tapi ingat, kita harus dikendalikan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Kain membiarkan dirinya dikuasai oleh kemauannya sendiri, pikirannya sendiri, perasaannya sendiri. Dia membiarkan dirinya menjadi panas dan mukanya muram dan seterusnya. Kok Tuhan membiarkan saja? Enggak. Coba lihat ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, Tuhan sebetulnya sudah memberikan warning, mengingatkan Kain, hati-hati loh. Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, ya, perhatikan di sini. Seharusnya kehidupan itu dikendalikan Roh Kudus dan tidak dikendalikan oleh yang lain. Dikuasai oleh Roh Kudus, bukan dikuasai oleh yang lain. Ketika kita dikendalikan Roh Kudus, maka kita bisa menguasai yang lain. Antara lain, seperti yang dikatakan, berkuasa atas dosa. Artinya bisa mengendalikan untuk tidak melakukan dosa. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat ini contoh kehidupan yang tidak mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Kehidupan yang cuma dikendalikan oleh dirinya sendiri. Tapi rupanya peringatan Tuhan ini tidak digubris oleh Kain, dan kita lihat selanjutnya dalam ayat 8 bagaimana kemudian Habil dipukul dan dibunuh oleh Kain. Loh, ini kan aneh. Habil nggak ada urusan apa-apa dengan Kain. Kenapa kok dia yang harus menanggung akibatnya? Ya ini akibat seorang yang cuma berjalan menurut pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, kemauannya sendiri. Nah, oleh karena itu mari pagi hari ini kita belajar bagaimana dikendalikan oleh Roh Kudus. Bukan dikuasai oleh yang lain. Seperti Kain ini ternyata Tuhan katakan tadi ya, lihat dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Sayang sekali, Kain ternyata tidak berhasil menguasai dosanya. Dia sebaliknya malah dikuasai oleh dosa itu, sehingga melakukan tindak pembunuhan terhadap adiknya ini. Nah, oleh karena itu mari pagi hari ini kita belajar bagaimana kehidupan yang dikendalikan oleh Roh Kudus, ya.
yaitu kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, yang bukan dikuasai oleh yang lain-lain. Sebab kalau saudara lihat, tidak ada hari depan. Kehidupan yang tidak dikuasai Roh Kudus, tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak dikendalikan Roh Kudus, tidak ada hari depannya. Seperti Kain ini. Akibat dia dikuasai oleh dosa, malapetaka yang dia hadapi, kesulitan dan sebagainya. Apa hasilnya? Nggak ada. Telah sebaiknya lebih baik kita memilih Roh Kudus, pimpin aku setiap saat, sepanjang waktu, kendalikan aku, supaya aku berjalan sesuai dengan apa yang Kau mau, di jalur divine destiny ini, dan memuliakan Engkau, dan akhirnya bisa menggenapi rencana Allah, fulfilling divine destiny. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan, dan biarlah kuasa Roh Kudus menguasai kami sepenuhnya, menuntun dan mengendalikan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.